Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Andi Purwanto, mahasiswa manajemen PJJ S1 Universitas Siber Asia. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi mata kuliah ekonomi makro. Dalam presentasi ini saya akan menyampaikan rangkuman atau summary infografis dengan tema PDB Triwulan 1 tahun 2001, kurs 2021, dan inflasi 2021. Summary ini terkait data infografis perekonomian Indonesia per April 2021 yang di dalamnya menjelaskan tentang kondisi PDB 2021, nilai kurs April 2021, dan juga inflasi IHK 2021. Kemudian juga menjelaskan secara singkat pihak-pihak mana saja yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia, dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi indeks harga konsumen terhadap PDB triwulan pertama 2021, dan juga kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19. Kita masuk ke pembahasan. Pada triwulan 1 tahun 2021 terjadi peningkatan PDB dari 2,07% minus 2,07% menjadi minus 0,74%. Peningkatan ini didorong oleh kinerja sektor eksternal yang meningkat, akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa momentum perbaikan perekonomian terus berlanjut. Beberapa hal yang menyebabkan peningkatan PDB pada triwulan 1 tahun 2001 adalah diantaranya sisi pengeluaran. Ekspor tumbuh positif 6,74%, ditopang oleh peningkatan permintaan dari negara mitra dagang utama, khususnya Tiongkok dan Amerika. Dari sisi impor membaik 5,27%, didorong oleh perkembangan positif pada sektor eksternal, perbaikan investasi. Kemudian dari sisi konsumsi pemerintah meningkat 2,96%, sejalan dengan akselerasi realisasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. Kemudian pembentukan modal tetap bruto PMTB atau investasi meningkat minus 0,23%, tercermin dari kontraksi yang semakin berkurang dari kontraksi triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga masih terbatas minus 2,23%, seiring pembatasan mobilitas masyarakat yang berlanjut di sejumlah wilayah. Kemudian di sisi lapangan usaha, kinerja sebagian besar lapangan usaha melanjutkan perbaikan dengan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi, lapangan usaha pengadaan air, lapangan usaha jasa kesehatan. Kedepan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus membaut, sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi global yang semakin kuat dan dorongan stimulus kebijakan yang berlanjut. Implementasi vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol COVID-19 tetap diperlukan untuk mendukung akselerasi perbaikan permintaan domestik. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk implementasi paket kebijakan terpadu untuk mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Mencermati kondisi perekonomian Indonesia, khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah secara periodik. A. Perkembangan nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi naik atau turunnya nilai obligasi, nilai surat hutang, dan mata uang asing lainnya,
dan juga berpengaruh terhadap aliran masuk modal asing. Kemudian B, inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Dengan menjamin dan mengendalikan ketersediaan komoditas utama, baik sebagai penyumbang inflasi seperti daging ayam, cabai merah, jeruk, dan minyak goreng, maupun sebagai penyumbang deflasi seperti telur ayam, cabai rawit, kangkung, bawang merah, bayam, dan beras. Inflasi indeks harga konsumen IHK April 2021 tetap rendah, yaitu 0,13%, meningkat dibandingkan dengan inflasi sebulan sebelumnya sebesar 0,08% month to month. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok inti dan administered price di tengah perlambatan inflasi kelompok volatile food. Inflasi inti atau core inflation sama dengan 0,14%, meningkat terutama didorong oleh tekanan inflasi komoditas emas perhiasan seiring kenaikan harga emas global. Kemudian peningkatan permintaan musiman selama Ramadan. Inflasi bahan makanan bergejolak volatile food 0,15%, melambat terutama didorong oleh deflasi komoditas hortikultura dan beras seiring masuknya masa panen. Kemudian inflasi harga yang diatur oleh pemerintah administered price yaitu 0,11%, meningkat didorong oleh peningkatan harga rokok, terutama rokok kretek filter seiring transmisi kenaikan cukai hasil tembakau yang berlanjut. Kemudian kenaikan inflasi bahan bakar rumah tangga. Selanjutnya, sasaran inflasi tahun 2021 adalah 3,0% plus minus 1%. Perkembangan inflasi Maret 1,37% dan April 1,42%. Kesimpulannya, dalam rangka meningkatkan PDB, maka perlu ditentukan suatu kebijakan ekonomi nasional. Ada 3 bentuk kebijakan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal dengan mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pajak. Yang kedua, kebijakan moneter, mengatur jumlah uang yang beredar dengan mengatur BI rate, suku bunga bank sentral. Kemudian yang ketiga, kebijakan penawaran, mengendalikan besaran upah demi ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau dengan meningkatkan efisiensi produksi. Berikut adalah gambaran tentang kebijakan penetapan BI rate. BI rate akan berdampak langsung terhadap suku bunga, deposito dan kredit, penyaluran kredit, dan juga harga aset saham dan obligasi, sehingga berpengaruh terhadap konsumsi dan investasi. BI rate secara tidak langsung mempengaruhi jumlah uang yang beredar, yang juga bisa berpengaruh atas nilai tukar mata uang, dan tentunya akan berdampak terhadap perdagangan internasional, ekspor, ataupun impor. BI rate ditetapkan disertai dengan penetapan target inflasi, besaran inflasi yang diharapkan. Dampak konsumsi, investasi, dan ekspor impor akan mempengaruhi produk domestik bruto atau PDB, maka juga akan diketahui nilai inflasinya yang akan dibandingkan dengan target inflasi serta sebagai feedback untuk penetapan BI rate berikutnya. Kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19, meningkatnya angka pengangguran dan depresiasi nilai tukar rupiah. Untuk mengendalikan inflasi, kemudian Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan agar perbankan lebih aktif menyalurkan kreditnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.